berdoa pokoknya ibadah. Ke dukun. Ambil roman dukun juga. Jangan lupa rajin-rajin infak. Apa? Ini minta uang 20.000 ada nggak? Itu buat lama bang itu kenapa aku? Itu lagi di bawah. Kenapa aku? Yang tahu. Hai semuanya, welcome back to my channel. Jadi sesuai judul di bawah, aku bakal ngejelasin kalian tentang tips and trik masuk kedokteran. Dan juga aku bakal sharing ke kalian tentang perjalanan aku masuk kedokteran itu gimana. Jadi sekarang aku mau sharing dulu kalian kenapa aku mau masuk kedokteran dan gimana aku bisa tembus masuk kedokteran. Jadi pertama-tama aku tuh sebenarnya nggak tahu dari dulu tuh mau jadi apa. Tapi ayah aku itu dokter dan ibu aku notaris. Tapi ayah aku tuh kayak ya tau lah ya kalau ayahnya dokter tuh gimana, pasti pengen lah anaknya jadi dokter juga. Nah kebetulan waktu kecil, waktu aku SD, SMP itu aku tuh sering dibawa ke rumah sakit sama ayah. Jadi aku tuh tahu kayak kondisi rumah sakit tuh kayak gimana. Terus kayak aku udah sering ngeliat orang sakit, terus ngeliat dokter pakai jas putih. Ya keren sih sebenarnya. Nah, aku kayak mikir gue jadi dokter aja deh, kayaknya seru gitu kan, seru. Terus dan dulu kan kalau jadi dokter tuh gajinya lumayan ya. Karena itu aku mikir kayak ya udah jadi dokter aja, lagian ayah juga jadi dokter, jadi gampang deh gitu kan. Nah tapi pas masuk SMA kan udah dijurusin tuh kan IPA, IPS gitu kan, dan aku masuk IPA. Nah udah nih semangat mau belajar, pokoknya mau belajar, mau masuk FK kayak gitu kan. Tapi pas kelas 3 SMA semua tuh berubah pikiran, kayak berubah banget. Aku jadi nggak mau masuk FK. Tau nggak kenapa? Karena sebenarnya hal kecil sih, karena aku ngeliat abang aku masuk FK terus dia jadi kayak yang sedih gitu yang kayak sedih gitu. Nah terus aku tuh tanya ke abang aku, bang kenapa gitu. Terus dia bilang kayak aduh Gi, gue capek banget, gue stres banget gitu. Dan kebetulan dia juga kuliah kedokteran itu bukan di Bandung, bukan di Jakarta, tapi di Padang. Kayak dan waktu itu tuh Padang kayak kotanya tuh belum berkembang gitu. Jadi abang aku tuh sempet kaget juga sih kesana. Terus aku jadi mikir gitu kayak gue gimana ya, bisa nggak ya gitu. Soalnya sebenarnya ya kan orang-orang pada bilang kan kalau kedokteran tuh ya susah, capek, lama, terus mahal kayak gitu kan. Jadi pas aku ngeliat abang aku tuh aku jadi kayak mikir lagi kayak aduh ini bener nggak sih pilihan gue buat jadi dokter gitu. Terus akhirnya aku nyari kayak fakultas, bukan jurusan-jurusan yang emang selain kedokteran tapi yang cocok buat aku gitu. Nah terus aku mikir, aku tuh kan suka kayak semacam sosial, kayak berinteraksi sama orang kayak gitu kan. Terus aku mikir apa ya, terus aku search lah di internet gitu. Pas aku search di internet banyak tuh yang kayak aku tuh suka iseng gitu, kayak dulu tuh aku inget banget kayak suka main kuis gitu ya, kayak apakah kepribadianmu, kayak alay banget deh. Nah aku tuh pernah nyoba yang kayak kamu tuh cocoknya jadi apa gitu kan. Nah terus dia tuh bilang katanya pas aku selesai kuis itu hasilnya tuh jadi psikolog gitu kan, psikolog. Dan waktu itu aku juga mikir wah psikolog kayaknya bagus juga deh ya, pokoknya kayaknya psikolog tuh interesting gitu karena dia ngomong sama banyak orang dan kayaknya bisa membantu masalah mereka, itu aku suka gitu kan. Nah kebetulan juga tante aku tuh juga psikolog, jadi aku penasaran dan kepo-kepo waktu itu, suka nanya ke tante aku kayak tante gimana sih kalau psikolog itu gitu. Terus aku jadi makin tertarik, maksudnya berinteraksi sama orang, kayak belajar penyakit mereka, tapi nggak serumit dokter gitu. Nah akhirnya udah nih pas ujung-ujung SMA abis UN kan, abis UN udah kelar terus bimbel. Nah kan di bimbel itu kan kayak disuruh tulis gitu kan, kayak pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 itu apa, kamu mau masuk di mana gitu. Nah aku tuh bilang sama ayah, ya aku mau dong masuk psikologi.
kayak aku langsung kenapa gitulah, pokoknya dia intinya nggak setuju gitu. Aku jelasin kenapa aku masuk psikologi, tapi alasan aku nggak diterima sama ayah aku. Nah itu sebenarnya drama banget sih, kayak konflik gitu, tapi akhirnya aku ngalah. Dan ayahku tuh bilang katanya ya udah kamu SNMPTN boleh coba psikologi Unpad, tapi kalau misalkan kamu nggak terima psikologi Unpad, kamu SBMPTN harus daftar FK aja, nggak boleh yang lain gitu kan. Dan waktu itu ayahku juga pengennya aku tuh masuk FKUI, tapi ya aku nggak mau karena kayak aku minder aja gitu loh. Jadi dan di Jakarta, misalnya di daerah Depok, Jakarta juga, jadi kayak aku tuh bosan. Jadi aku mikir ya udah gimana kalau FK 4 gitu. Ya udah ayahku setuju kan akhirnya. Nah jadi aku daftar SNMPTN itu psikologi Unpad sama kedokteran Unpad. Ya udah aku, karena aku masih kayak saking kepengennya udah lama. Terus pas hari pengumuman ngeliat kan hasilnya, yang kayak oh my god, gue gak keterima psikologi dan FK, aku gak keterima dua-duanya gitu. Terus kayak aku mikir aduh harus SBMPTN FK dan bayangin passing grade-nya berapa gitu, udah pasrah banget gitu kan. Nah terus abis itu akhirnya pas aku bimbel, nah kebetulan tuh aku bimbel di BTA gitu kan, yang emang orang-orang tuh orang-orang kumpulan SMA 8 Jakarta yang emang super pintar banget, terus yang mereka pengen masuk UI semua, sedangkan aku enggak. Ya berarti kan maksudnya persaingan tuh ketat banget, kayak kuat banget gitu. Pas aku masuk sana tuh aku kaget gitu, gila anaknya pinter-pinter banget gitu kan. Nah kebetulan aku masuknya juga bertiga sama teman aku, Aisyah sama Atira gitu kan. Aku datang, kita kayak sempet shock gitu, kayak oh my god ini orangnya pinter-pinter banget, sedangkan kita kayak on banget gitu, kayak nggak tahu apa-apa gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi gitu, target aku kan aku harus SBMPTN FK gitu kan, ya mau nggak mau aku harus kerja keras gitu kan. Jadi selama berapa bulan ya, kayak dari aku lupa sih jarak dari SNMPTN sampai ke SBMPTN itu berapa lama, cuman dari jarak itu aku tuh bener-bener yang bimbel pulang, kayak main tuh jarang banget. Kalau misalnya memang lagi bosan banget baru main. Terus ya udah gitu aja, kayak udah bosan banget. Dan waktu itu tuh aku jadi turun berapa kilo gitu karena saking stresnya ngerjain, kayak pusing gitu loh, kayak mikirin aduh gue keterima nggak ya soalnya kayak begini, susah banget gitu. Nah udah, terus pokoknya ya udahlah, doa aja. Terus pas aku tes kayak aku bingung gitu, kayak matematika IPA susah banget, biologinya kadang susah kadang bisa, kimia udah pusing, fisika ngitung aku nggak bisa ngitung gitu, aduh aku udah pusing banget. Nah akhirnya aku mikir nih, aduh gimana, soalnya kan SBMPTN tuh kalau salah -1 kan. Jadi aku mikir, aku belajar TPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama Matdas, udah itu doang yang aku pelajarin. Yang lain kayak ya udah yang sebisanya aja gitu. Nah jadi aku tuh pas ngerjain hari H itu kayak TPA, ya aku bisa sih TPA, alhamdulillah. TPA bisa, bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa. Dan anehnya adalah aku Matdas cuma bisa ngerjain 2 Nah terus kalau yang mat IPA dan subjek IPA yang lainnya aku ya udah doa aja lah, yang semoga bener deh itu jawabannya kayak gitu. Sudah tuh nunggu. Nah pas nunggu tuh aku kayak nggak yakin gitu kan, aduh bisa nggak ya, sedangkan kan yang mau FK 4 banyak gitu kan. Akhirnya aku coba tuh ke Trisakti, ke Atma, terus mana lagi ya, aku lupa. Nah pokoknya ke Trisakti nih aku tes 2 kali dan dua-duanya nggak keterima. Bayangin aku sepanik itu, kayak bingung kan kenapa gue swasta aja nggak ada yang keterima gitu. Aduh gimana dong, kayak nggak ada cadangan itu gitu kan, jadi bingung. Nah
jadi ya udahlah sekarang aku hopeless aja, tinggal nunggu SBMPTN hasilnya gimana. Pas aku ini pas udah hari hasil, aku tuh lagi main sama teman aku di rumah aku lagi kayak niatnya sih emang mau ngeliat hasil bareng gitu kan. Jadi aku inget banget itu pengumuman jam 5 sore, terus habis itu kayak kita deg-degan banget mau ngeliat. Akhirnya aku nyuruh temen aku duluan yang lihat gitu kan, temen aku duluan yang ngeliat hasil dia gitu. Nah terus dia keterima gitu kan, dia seneng banget. Terus nanti nggak aku kan, terus aku tuh kayak masih aduh gimana dong, takut banget kan karena kayak udah pesimis banget gitu. Nah akhirnya pas aku buka, aku okein tuh langsung aku minimize kan karena setakut itu kayak nggak mau ngeliat. Nah tapi temenku tuh iseng, kayak dia langsung ngebuka lagi, langsung diliatin itu ke aku, dan alhamdulillah banget akhirnya tulis ada warna biru. Kayak aku langsung kaget kayak selamat Anda diterima, pokoknya Anda diterima kayak gitu. Dia kalau 4 langsung nangis, sujud syukur banget, teriak-teriak di rumah. Terus aku langsung peluk-peluk ibu kayak ibu aku terima gitu kan. Terus kayak sampai semua orang aku kasih tahu, terus ya mereka seneng alhamdulillah gitu. Dan aku nggak nyangka aja sih, maksudnya kayaknya itu bukan karena usaha aku juga sih, tapi emang karena emang jalannya emang udah kesana. Soalnya aku mikir kayak aku nggak terima swasta FK gitu kan, terus tapi aku cuma daftar 1 FK 4 doang di SBMPTN, terus aku terima gitu. Terus aku mikir kayaknya ini emang udah jalannya gitu. Jadi ya gitu deh ceritanya aku masuk FK. Nah jadi sekarang aku bakal ngejelasin kalian tentang tips and tricks masuk kedokteran. Tips yang pertama, kalian harus tuh orang tua kalau kalian itu mau masuk kedokteran gitu. Nah, soalnya doa orang tua itu paling manjur ya pokoknya. Nah, yang kedua, kalian jangan lupa sholat. Usaha kalian tuh harus sebanding sama ibadah kalian. Yang ketiga, kalian harus pintar ngebagi waktu. Karena kalau misalnya SBMPTN itu kan kayak nyita waktu banget ya, kayak kadang-kadang tuh kalian pengen main tapi aduh SBMPTN kayak gimana. Maksudnya jangan pakai waktu kalian tuh belajar mulu, karena otak kalian tuh butuh istirahat. Nah makanya kayak misalkan nih kalau aku tuh Senin sampai Jumat aku belajar full, hari Sabtunya aku main, Minggunya aku belajar lagi kayak gitu. Nah yang keempat itu kalian, aku sarannya sih bimbel ya, karena kalau bimbel tuh kayak kalian kan diajarin, terus ada modul-modulnya juga. Jadi kalian tuh tahu belajar dari mana, batasan belajar kalian tuh gimana, dan kalau misalnya kalian nggak ngerti kalian bisa tanya ke guru-gurunya kayak gitu. Yang kelima, yang terakhir nih paling penting, kalian kalau masuk kedokteran harus tahu dulu kedokteran tuh kayak gimana, dan juga kalian harus siap fisik dan siap mental kalau misalnya kalian nanti terima di kedokteran. Jadi itu aja mau aku kasih tahu kalian tentang tips and trick masuk kedokteran, dan juga gimana cara aku masuk tembus ke kedokterannya. Semoga curhatan aku ini bermanfaat buat kalian, karena kan kalau nggak salah SBMPTN itu bentar lagi kan, jadi nggak ada salahnya kalau aku sharing pengalaman aku ke kalian. Jadi semangat dan good luck buat yang nanti SBMPTN, semoga keterima ya. Dadah. Hai teman-temannya Anggi. Bye.